Apa kabar anak-anak Indonesia? Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai materi pembelajaran Matematika SMP kelas 9 di semester ganjil dengan materi persamaan kuadrat. Dengan saya, Mas Rina Hutapea, MPD dari SMPN 239 Jakarta. Oke, kita mulai ya. Materinya adalah persamaan kuadrat. Dengan kompetensi dasar, menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaian. Materi pembelajarannya ada persamaan kuadrat, pemfaktoran persamaan kuadrat, akar persamaan kuadrat, penyelesaian persamaan kuadrat, dan pemecahan masalah yang berhubungan dengan kuadrat. Oke, kita lanjut dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a, b, c adalah konstanta real dan a tidak sama dengan 0. Kenapa disebut persamaan kuadrat? Karena pangkat tertinggi dari persamaan ini adalah pangkat 2. Sebagai contoh, ubahlah persamaan berikut ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat, kemudian tentukan nilai dari A, B, dan C. Persamaan pertama, 2x kuadrat sama dengan 3x tambah 20. Persamaan kedua, 5x kali x kurang 2 sama dengan min 7x tambah 8. Persamaan ketiga, 6 dikurang 7x tambah x kuadrat sama dengan 0. Penyelesaian. Soal pertama, 2x kuadrat sama dengan 3x tambah 20. Nah, bentuk menjadi bentuk umum. Maka ketemu 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 20 sama dengan 0. Maka nilai A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 3, dan C sama dengan min 20. Jadi ingat, A itu adalah koefisien dari x kuadrat, B itu koefisien dari x, dan C itu adalah konstanta. Oke. Persamaan yang kedua, 5x kali x kurang 2 sama dengan min 7x tambah 8. Berarti kalau ada soal seperti ini, apa dulu yang kamu kerjakan? Kalikan ya. Kalikan 5x dengan x, hasilnya 5x kuadrat. Dikurang 5x kali 2, menjadi kurang 10x. Ditambah, ini kenapa tambah? Pindah. Tambah 7x dikurang 8 sama dengan 0. Nah, perhatikan, berarti ini bisa disederhanakan. Min 10x tambah 7x, hasilnya min 3x. Maka kepersamaannya 5x kuadrat dikurang 3x dikurang 8 sama dengan 0. Maka nilai A sama dengan 5, B sama dengan min 3, dan C sama dengan min 8. Mudah ya? Satu lagi, 6 dikurang 7x ditambah x kuadrat sama dengan 0. Nah, perhatikan, kalau bentuknya seperti ini, gimana? Sama aja ya, cuman posisi dari x-nya yang tidak teratur atau tidak berurutan. Maka tetap nilai A-nya sama dengan 1, B sama dengan min 7, dan C sama dengan 6. Jadi ingat, A itu koefisien dari x kuadrat, B adalah koefisien dari x, dan C konstantanya. Mudah ya? Oke, kita lanjut dengan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, pengertian akar kuadrat itu apa? Akar persamaan kuadrat adalah nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut, atau disebut sebagai himpunan penyelesaian. Nah, ada 3 cara menentukan akar persamaan kuadrat. Cara pertama, dengan memfaktorkan. Yang kedua, dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, dengan menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Sekarang kita lihat cara pertama dengan cara memfaktorkan. Nah, dengan cara faktor berarti kita lihat bentuknya dulu. Ada beberapa bentuk nanti yang perlu kita pelajari. Yang pertama, bentuk ax kuadrat dikurang c sama dengan 0. Nah, berarti kita lihat contoh. 1, tentukan akar-akar persamaan x kuadrat dikurang 16 sama dengan 0. Nah, ini bentuk pertama. Bagaimana caranya menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut? Kita lihat penyelesaiannya ya. Oke, tadi soalnya x kuadrat dikurang 16 sama dengan 0. Nah, ini lihat.
Ini nanti masih ingat yang disebut dengan selisih kuadrat ya? Ini kan sudah pernah dipelajari waktu kalian di kelas 8 belajar mengenai perkalian suku 2 dengan suku 2. Jadi A tambah B kali A kurang B itu adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, jadi inilah yang disebut dengan selisih kuadrat. Nah, jadi artinya X kuadrat dikurang. Karena 16 ini bisa ditulis menjadi 4 kuadrat, berarti X kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan 0. Inilah yang disebut dengan selisih kuadrat. Maka faktornya adalah X tambah 4 kali X dikurang 4 sama dengan 0. Sehingga ketemu persamaan X tambah 4 sama dengan 0, atau X kurang 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 dikurang 4, atau X sama dengan 0 ditambah 4. Maka X1 sama dengan min 4, atau X2 sama dengan 4. Jadi akar persamaan X kuadrat dikurang 16 sama dengan 0 adalah X sama dengan min 4 dan X sama dengan 4. Atau himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurang 16 sama dengan 0 adalah min 4,4. Oke, lanjut contoh nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4X kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Nah, ini coba perhatikan bentuknya lagi. Tadi soalnya adalah 4X kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Nah, gimana mengubah bentuk ini? 4X kuadrat berarti bisa kita ubah menjadi 2X pangkat 2. 25 itu bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 2. Berarti termasuk apa ini? Iya, bagus. Termasuk selisih kuadrat. Berarti faktornya adalah 2X tambah 5 kali 2X kurang 5 sama dengan 0. Sehingga ditemukan persamaan 2X tambah 5 sama dengan 0 atau 2X kurang 5 sama dengan 0. Maka 2X sama dengan min 5 atau 2X sama dengan 5. Maka X1-nya adalah min 5 per 2 atau X2 sama dengan 5 per 2. Maka himpunan penyelesaian dari 4X kuadrat dikurang 25 sama dengan 0 adalah min 5 per 2, 5 per 2. Oke, lanjut bentuk yang kedua. AX kuadrat tambah kurang BX sama dengan 0. Nah, kenapa ada tambah kurang di sini? Jadi boleh nanti yang dipakai salah satu, positif kah atau negatif? Sama saja caranya. Sebagai contoh, perhatikan. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3X kuadrat ditambah 8X sama dengan 0. Nah, ini bentuk yang kedua. Gimana cara menentukan nilai X-nya? Perhatikan tadi 3X kuadrat ditambah 8X sama dengan 0. Lihat angka 3 dengan 8. Adakah faktor persekutuan? Tidak ada ya. Bagus. Dari X kuadrat dengan X. Berarti bisa ya. Kita keluarkan X kali 3X ditambah 8 sama dengan 0. Artinya kalau kamu kalikan ke dalam kurungnya lagi, berarti kembali ke soalnya nanti. Benar ya? Oke, berarti ketemu persamaan X sama dengan 0 atau 3X tambah 8 sama dengan 0. Maka X1-nya sama dengan 0 atau 3X sama dengan min 8. Jadi X1 sama dengan 0 atau X2 sama dengan min 8 per 3. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan 3X kuadrat ditambah 8X sama dengan 0 adalah 0, min 8 per 3. Oke, lanjut. Bentuk yang ketiga. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, nanti ada yang harus kalian perhatikan di sini. Bentuk ini dapat difaktorkan dengan cara menentukan dua bilangan. Kita misalkan nanti bilangan itu adalah P dan Q. Nah, di mana jika kedua bilangan itu dijumlahkan sama dengan B. Dan jika dikalikan sama dengan C. Jadi kamu cari angka faktor dari C, di mana kalau dijumlah nanti hasilnya menjadi B. Dengan kata lain, P tambah Q adalah B, dan P kali Q adalah C. Ya, kita lihat contoh biar lebih jelas ya. Tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurang 7X tambah 10 sama dengan 0. Jadi A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 7, dan C sama dengan 10 ya. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Gimana cara menyelesaikan?
Tadi persamaannya X kuadrat dikurang 7X tambah 10 sama dengan 0. Ingat tadi bahwa P tambah Q adalah B, dan P kali Q adalah C. Berapakah kira-kira nilai P dengan Q? Berarti ini kamu cari faktor dari 10. Yang berjumlah, kalau kamu jumlahkan nanti min 7. Dan kalau kamu kalikan hasilnya positif 10. Berarti yang cocok adalah P sama dengan min 2 dan Q sama dengan min 5. Benar ya? Nah, berarti persamaannya adalah X kurang 2 kali X kurang 5. Kenapa kurang? Karena di sini kurang 2. Sini kurang 5. Maka ketemu persamaan X kurang 2 sama dengan 0 atau X kurang 5 sama dengan 0. Maka X1-nya sama dengan 2 atau X2-nya sama dengan 5. Jadi, himpunan atau akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurang 7X ditambah 10 sama dengan 0 adalah 5,2 atau 2,5. Oke, kita lanjut bentuk yang terakhir. Bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 1 dan A juga tidak sama dengan 0. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3X kuadrat dikurang 4X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, A-nya 3, B-nya min 4, dan C-nya min 4. Gimana cara penyelesaian? Perhatikan ya. Tadi, untuk memperoleh akar-akar dari persamaan 3X kuadrat dikurang 4X dikurang 4 sama dengan 0. Terlebih dahulu kita cari dua bilangan yang jumlahnya min 4. Dan hasil kalinya 3 kali min 4 adalah min 12. Jadi artinya A kali C, berarti kalikan A dengan C. Berarti 3 kali min 4 menjadi min 12. Berarti cari faktor dari min 12. Yang mungkin adalah min 1 kali 12 atau sebaliknya. Min 2 kali 6 atau sebaliknya. 2 kali min 6. Atau min 3 kali 4 atau sebaliknya. Berarti yang sesuai adalah 2 kali min 6. Karena kalau kamu jumlahkan nanti hasilnya menjadi min 4. Benar ya? Kalau kamu kalikan berapa? Kan 12. Kalikan 12. Berarti kalau jumlah 4. Nah, jadi artinya 3X kuadrat dikurang 4X dikurang 4 sama dengan 0. Jadi angka min 4X ini ubah menjadi min 6X ditambah 2X. Karena tadi yang kamu pilih adalah 2 dengan min 6 ya. Jadi kamu ubah. Min 4 itu menjadi min 6 tambah 2. Sehingga persamaannya menjadi 3X kuadrat dikurang 6X ditambah 2X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, berarti ini ada dua kelompok. Ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah 3X kuadrat dikurang 6X. Kelompok kedua, 2X kurang 4. Berarti dari kelompok pertama, coba lihat faktor persekutuan terbesarnya ada? Ada ya? Angka 3. X dengan X kuadrat, boleh. X. Maka ketemu 3X dalam kurung X dikurang 2. Kelompok yang kedua, 2X kurang 4. Faktor persekutuan 2. Berarti 2 dalam kurung X kurang 2 sama dengan 0. Ini sudah sama, X kurang 2 dengan X kurang 2. Gunakan sifat distribusi perkalian, tinggal ini menjadi 3X tambah 2 kali X kurang 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh persamaan 3X tambah 2 sama dengan 0 atau X kurang 2 sama dengan 0. 3X sama dengan min 2 atau X sama dengan 2. Atau X1 sama dengan min 2 per 3 atau X2 sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan 3X kuadrat dikurang 4X dikurang 4 sama dengan 0 adalah min 2 per 3,2. Oke? Terima kasih. Semoga kalian memahami ya. Tetap belajar dan selamat mencoba. Goodbye.